kasih-Mu membuatku mengerti ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya, Yesus Kau ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Oke, Shalom Bapak Ibu semuanya.
Ini pertama kali saya ibadah offline sejak bulan Maret, saudara. Di mana ada jemaatnya. Pernah waktu itu hari Minggu ibadah, tapi nggak ada jemaatnya, di tapping dan di streaming sekaligus. Hari ini kita akan belajar lebih dari pemenang. Ada pointernya, sudah ada? Tadi belum? Supaya saya lebih enak, kalau ada boleh pointer. Ada ketemu? Kalau enggak, saya akan ada. Oke, ya. Kenapa saya kasih gambar Raja Wali? Karena Raja Wali sering ada mitosnya bahwa dia bisa terbang mengatasi badai yang burung-burung yang lain ngumpet gitu ya. Dan dia tetap terbang. Raja Wali khusus yang digambar ini istimewa karena digambar oleh yang berbicara ya. Berbicara lebih daripada pemenang, maka ada kisah mengenai Daud. Yang menarik adalah Daud ini diceritakan bagaimana matinya dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik Rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Daud diceritakan matinya penuh kemuliaan. Ya, soal kekayaan nggak kita bahas, tapi mati penuh kemuliaan. Wis, Pak Jarod pagi-pagi akhir tahun bicara mati, karena kita semuanya pasti akan mati. Amin. Amin nggak amin, mati juga. Amin. Saudara akan diberkati. Amin. Cepat banget aminnya saudara. Sebab saudara bakal mati. Amin. Nggak ada yang amin, tapi amin nggak amin saudara bakal mati. Setiap orang yang lahir pasti mati. Kecuali, Alkitab itu ada kecualinya ya. Semua orang akan mati satu kali, setelah itu dihakimi. Ada perkecualiannya, ya kan? Elia nggak mati, Henoh nggak mati, Lazarus mati 2 kali, kan mati terus bangkit. Nggak ada ayatnya Lazarus mati lagi, tapi pasti mati lagi kalau nggak kita ketemu sekarang ya kan. Jadi selalu ada perkecualian. Tapi oke, kita bicara bahwa seorang lahir maka pasti mati. Kematian itu pasti. Matinya dipanggil Tuhan gara-gara COVID, turun dari mimbar meninggal, lagi mandi nggak keluar dari kamar mandi, jalan hati-hati, ditabrak sama orang nggak hati-hati. Terlalu banyak cara. Tapi saya rindu waktu saudara dan saya meninggal, orang membicarakan. Ini orang baik banget nih, saya pernah ditolong nih, gitu ya. Saya pengen nanti kalau saya meninggal, saya ditaruh peti mati, Anda boleh layat, ya kalau saya mati duluan, ya kan? Kalau saya mati duluan, ya. Kalau saya mati duluan, lalu orang membicarakan, wih, mayatnya senyum. Gimana mayat gak senyum saudara ya, hidup selalu tertawa, sukacita seperti ini gitu ya. Waduh, saya baca bukunya diberkati. Wah, itu menurut saya mulia. Saya nggak peduli nanti deposito saya berapa, emas saya berapa, bukan nggak peduli, nggak ada. Kok bisa nggak ada? Nanti saya ceritakan. Tapi yang pasti Daud mati penuh kemuliaan menarik bagi saya karena dia dikatakan bahwa dalam kesalahan aku diperanakkan. Ada berbagai tafsir mengenai istilah dalam kesalahan diperanakkan. Lalu ada cerita lagi firman Tuhan mengenai bahwa atau Mazmur 27 ayat 10, ayah ibuku meninggalkan aku. 1 Samuel 16:17 bagaimana di rumahnya ada pesta ucapan syukur dan akan ada pengurapan, maka bapaknya pun nggak panggil Daud. 1 Samuel 17, Daud bawa makanan kepada kakaknya, malah dimarahi. Ada punya kakak nggak sayang, orang tua nggak sayang, ada sayembara, mengalahkan Goliat menjadi menantu raja. Mungkin Daud berpikir nggak ada ayatnya, tapi saya tafsirkan, hidup susah punya orang tua susah, lebih baik cari calon mertua, gitu ya kan? Ada masih hidup selesai yang susah ini, menang jadi mantu raja, gitu. Wih, orang susah itu nekat-nekat saudara. Iman sama nekat itu dekat sekali saudara ya. Iman itu muncul daripada firman Tuhan, tambah kepepet muncul iman, begitu ya kan? Ini Daud ini bergalakkan Goliat saudara, waduh. Lalu dapat mertua, mau dibunuh sama mertuanya. Istrinya pergi kawin sama Adriel. Absalom memberontak, Adonia memberontak. Masalahnya begitu banyak. Lalu matilah Daud penuh masalah, stres, stroke, kelojot, mati dalam penderitaan. Begitu ceritanya tadi? Beritanya? Enggak ya. Daud matinya penuh kemuliaan, itu menarik. Maka saya berikan istilah lebih daripada peradaban menang. Kenapa Daud hidupnya kuat sekali menghadapi aneka masalah yang mungkin juga kita akan hadapi hari-hari ini, tahun-tahun ini. Karena kita nggak tahu kapan COVID akan berhenti. Waktu ada orang yang bilang waktu itu Maret bakal selesai, pasca selesai, saya ditanya, Pak kapan Pak? Akhir 2021. Pesimis banget sih Pak, karena Indonesia nggak lockdown. Singapura, Vietnam, New Zealand, negara-negara yang lockdown, maka tidak ada penularan baru, yang ada sembuh lalu nol.
Tapi yang tidak lockdown kayak Indonesia, Amerika, maka Singapura, Vietnam, New Zealand, sesama mereka boleh terbang. Gratis, bebas, ya gratis bebas. Anda ke Singapura boleh, karantina 14 hari, bayar sendiri. 60-70 juta, total biaya untuk karantina 14 hari. Tapi Anda ke Amerika seperti hari ini, Pak Roni Daud, sahabat saya, ke Amerika yang kedua kali selama COVID, gitu. Bebas, kenapa? Sesama COVID, sesama herd immunity. Apa itu herd immunity? Bahasa Jawanya itu kerennya itu di jarno wae. Sing mati ya mati, sing urip ya urip. Wong hidup mati di tangan Tuhan, kok takut lu sama COVID begitu ya kan. Jadi itu bebas. Tapi dengan situasi seperti Indonesia, Amerika dan kawan-kawan gitu, kok saya pikir ya akhir tahun depan kayaknya masih lah kita seperti ini juga ya. Vaksin kan harus ada uji coba massal dulu yang akan dilakukan tahun depan. Itu masih itu bagian dari tahap ketiga pengujian vaksin. Hasilnya kita nggak tahu. Lebih baik kita prepare untuk yang terjelek gitu ya sampai akhir tahun depan masih seperti hari ini. Lebih cepat, puji Tuhan. Oke, kembali kepada Daud. Bagaimana Daud menghadapi masalah yang begitu banyak, maka Alkitab mengatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mazmur berikutnya 699, aku sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Memang pada waktu Daud ada rumah Tuhan? Enggak ada. Tabernakel Musa sudah enggak ada. Bait Allah akan dibangun sama anaknya Salomo. Lalu apa arti ayat ini? Artinya adalah Tuhan, aku cinta Tuhan. Cinta akan Tuhan yang membuat Daud ketika dia mau dibunuh mertuanya, dia lari ke gua Adulam 1-22, dalam 2 Adulam dia menyanyi lagunya Mazmur 57. Ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Itu lagu yang dinyanyikan waktu dikejar mertuanya dan mau dibunuh. Mazmur 57 ayat terakhirnya, ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Itu mau dibunuh sama mertuanya, saudara. Mau menyanyi buat Tuhan. Ada yang mertua jahat. Di sini punya mertua jahat, itu Alkitabiah. Maksud saya kayak cerita di Alkitab gitu loh saudara. Itu Daud memuji Tuhan. Dia lebih dari apa pemenang. Menghadapi musuh mah gampang. Menghadapi tukang tagih mah gampang. Ketemu seminggu sekali, 2 bulan sekali. Menghadapi mertua, saudara. Ada di sini yang tinggal sama mertua. Beberapa mertuanya baik ya, itu tidak Alkitabiah. Alkitabiah dong Pak, betul. Kayak Ruth dan Naomi ya. Jadi yang jahat ada, yang baik ada. Menghadapi masalah apa sih hari-hari ini? 3-4 tahun lalu kita googling atau seminar atau workshop, di mana-mana temanya adalah millennial kills everything. Slogannya, motonya yang diucapkan pembicara berubah atau punah. Dan kami sebagai pengusaha, saya pemilik dari berdua dengan Pak Tomo adalah MLM Iva Dasyat, multi produk ya. Waktu itu pun kami sudah dikasih tahu sama Anthony Robin bahwa MLM sunset. Maka kami mau milenial juga dong gitu, buka Iva online. Lalu berantemlah, bersainglah dengan yang namanya Lazada, Salora yang jual barang di bawah harga pasar, bahkan harga pabrik, subsidi ongkos kirim lagi. Maka uang 140 juta saya pikir cukup banyak untuk membuat ini perusahaan tidak untung, tapi usernya banyak, sahamnya naik. Waktu gak ada duitnya habis, maka sahamnya dijual. Dan waktu cash flow kami habis, saham kami belum cukup karena user kami tidak banyak. Dan kami harus tutup akhir 2009. Menurut analisa digitalisasi yang mengglobal, maka beberapa produk dan jasa akan tutup 5, 6, 10 tahun ke depan. Dan itu dipercepat. Yang dianalisa 3 tahun jadi cukup 1 tahun saja, yang 5 tahun, 1,5 tahun saja. Karena apa? Karena corona mempercepat secara luar biasa yang namanya digitalisasi. Kalau sebelumnya sudah ada banyak platform, misalnya di dunia pendidikan, kami pemilik Happy Holy Kid, itu sudah ada sebenarnya ya untuk yang digunakan untuk edukasi, ya tapi nggak dipakai lah. Gitu. Begitu corona datang itu Papua pun bisa anak-anak TK loh, depan Zoom saudara. Tapi bulan-bulan pertama 5 menit anaknya ada, 10 menit anaknya nggak ada karena dia belum bisa mematikan videonya off. Dengan cepat dia beradaptasi gitu ya. Bulan kedua dia tahu cara offin video, lalu nggak tahu lari kemana.
Tapi gurunya pun beradaptasi, googling video yang kreatif. Waduh, sehingga hari-hari ini kami anak-anak TK bisa Zoom depan video 1,5 jam dan anak tidak tinggalkan laptopnya ataupun gadgetnya. Semuanya beradaptasi yang tidak punah. Dan itu kami alami juga. Apa yang kami alami? Kami alami bukan dari COVID-nya sebenarnya, masih di digitalisasinya. Kami punya IFA dengan member 500.000, 10% tutup poin bulan itu 50 miliar bulan itu. Pegawai 300, pabrik pegawai 300 itu level buruh. Kami trading, 300 orang itu ada coach, motivator, product manager, orang IT, maka operasional kami 3-4 miliar per bulan. Dan dari digitalisasi bersaing dengan para platform, maka MLM dari 40-50 sebulan turun sampai sama dengan biaya operasional. Itu udah 2018. Selama 2 tahun kami bergumul karena apa? Karena dari mulai sama dengan biaya operasional sampai berlebih kecil dari biaya operasional, omset tinggal 10%-nya. Mulailah PHK, demo buruh, serikat buruh. Itu nggak gampang tuh pergumulan seperti itu, sampai harusnya mengambil keputusan tutup dalam keadaan saldo perusahaan minus, jual beberapa aset, dan saya bilang sama kongsi saya, kita harus menutup perusahaan ini dengan cara yang mulia. Bayar pesangon sesuai dengan peraturan dan bayar semua supplier. Jual aset jika diperlukan dan akhirnya jual aset beneran. Saya dulu bermimpi mewariskan perusahaan ini kepada anak, bisa pensiun di Swiss atau di New Zealand, begitu. Akhirnya pensiun tanpa perusahaan, tanpa deposito, tanpa saldo. Ya, wah masih mending dah gitu ya, lumayan lah. Begitu bulan Maret saya kena demam nggak habis, batuk nggak hilang, boleh hilang rasa. Pemerintah belum mengumumkan kalau perawatannya gratis. Maka saya pikir Tuhan, aku nggak mau ke rumah sakit, ambil keputusan sendiri, isolasi mandiri, begitu 21 hari, semua batal, jadwal dibatalkan. Itu belum PSBB. Karena makan tuh gak ada rasanya. Anak saya kan di Singapura, diinfom terus gejalanya begitu. Aduh. Beberapa hari yang lalu saya melayani di Full Gospel, lewat Zoom juga. Waktu saya kesaksian bahwa kerugian kami lebih daripada 100 miliar, beberapa pengusaha itu ketawa. Dan akhirnya mereka chatting pribadi, Pak Jarod hari ini saya bisa tertawa, Pak bersuka cita. Saya udah berbulan-bulan Pak gak bisa ketawa. Lah kenapa Pak? Karena saya dengar Pak Jarod ruginya lebih banyak. Penderitaanku penghiburan bagimu. Zaman gereja mula-mula, jemaat dipukuli, digebuk, di penjara. Paulus mengalami penderitaan lebih daripada mereka semuanya. Dan Paulus menulis surat, penderitaanku penghiburan bagimu. Saya baru ngerti ayat itu sekarang. Oh Tuhan, kau bikin aku menderita lebih daripada yang lain. Demo buruh, pesangon, duit habis. Dalam keadaan duit habis, kena COVID. Saya gak tahu kena COVID, saya gak tes, saya gak bisa kesaksian kena COVID. Cuma gejalanya sama gitu ya. Sampai hilang rasa. Belum sampai sesak nafas. Tapi saya berani berkata kepada saudara, proses penutupan usaha saya mulai kerugiannya itu 2 tahun lalu. Cari di Facebook, cari di Instagram, saya orang yang rajin tiap hari posting update. Ada nggak wajah saya lagi sedih? Stres? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Penuh sukacita, penuh semangat? Enggak, waktu sedih nggak diupload. Waktu sedih, waktu nangis masuk kamar saudara ya. Tapi apa yang harus kita saya mau ajarkan menghadapi situasi seperti ini. Saya berharap saudara usahanya rumah sakit, klinik kesehatan, di mana kemarin saya belum ke sini, ada peraturan berubah-ubah, tes antigen begitu, yang antri 60. Wih, saya mau pulang udah sampai 100 lebih. Wih, 100 kali 250 ribu, itu satu hari berapa ratus juta ini. Bisnis bagus ini gitu ya. Saya sejak bulan Mei melukis. Orang Denpasar tiap bulan saudara beli lukisan saya. Loh 10-15 juta loh saudara, tiap bulan dia beli. Akhirnya saya bertanya juga, maaf Pak saya tanya pribadi Pak, Bapak usahanya apa sih? Apotek Pak, oh pantas. Jadi ternyata hari-hari ini gak semuanya kena dampak negatif saudara. Yang jual kesehatan, obat, vitamin, pengiriman barang, yang punya Zoom. Tapi kalau seandainya, maafkan saya saudara juga terkena dampak seperti yang saya alami. Apa yang saya mau ajarkan? Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Kalau saya betul-betul sempat kekurangan gitu ya, tapi sekarang melimpah juga. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Hari-hari ini secara umum kecuali yang usahanya istimewa diberkati Tuhan bahkan berlipat ganda hari ini. Restoran-restoran ternama yang legendaris tutup semuanya karena mereka di restoran ataupun di mall. Tapi anaknya buka platform, bukan platform sih, ya dijual online saja dengan Instagram. Jalan loh gitu ya, emang waktunya regenerasi.
Yang tua harus mati, anaknya harus hidup. Orang tua nggak bisa mengandalkan pengalamannya zaman dulu. Dan mungkin harus berkata pada anak, aku butuh kamu. Tapi kalau kita terkena dampaknya, maka esensi yang pertama, cukupkan yang ada. Kenapa? Karena Ibrani 13:5 menambahkan, cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, dampaknya apa kalau kita mencukupkan? Akibatnya apa? Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara nggak bisa mencukupkan dengan yang ada, utang sana utang sini, Tuhan biarkan, Tuhan tinggalkan. Anda mencukupkan, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tidak biarkan. Sesederhana itu logikanya, karena memang begitu ayatnya, jika maka, jika maka. Tapi bagaimana mencukupkan, Pak? Berapapun dicukupkan cukup. Kenapa? Karena hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Istri saya ngajak ke mall, kamu tuh pembicara, hamba Tuhan, pengusaha lagi. Nih, batik nih, wih tak lihat 45 juta, saudara. Kenapa? Sutra, saudara. Wih, 45 juta. Aku ke Tanah Abang dapat 10. 3 juta dapat 10, saudara. Nih. Keren nggak? Keren nggak? Bilang enggak, aku nggak datang lagi loh. Yakin aja makanya pakai badik 300 ribuan naik mimbar, masuk Metro TV gitu. Nggak ada tuh yang nggak ngundang saya lagi gara-gara itu. Tapi ada yang memang belum ngundang nggak jadi ngundang. Kenapa? Di googling saya kan lihat Instagram, modelnya Pak Lurah. Saya punya teman hamba Tuhan, jemaatnya ribuan. Dia berteman dengan gembala lain yang juga jemaatnya ribuan. Itu gembala ini bilang sama gembala yang lain itu, panggil tuh Pak Jarod, khotbahnya bagus soal keluarga. Tahu nggak jawabannya? Ini teman saya cerita jujur sama saya. Rod, kamu tuh nggak diundang, kenapa? Gayamu nggak milenial. Jemaat kami ini lulusan luar negeri, jemaat kami ini orang luar negeri berkati, mereka punya ekspektasi gitu. Tapi khotbah keluarganya bagus, ya aku cari khotbah yang bagus, tapi yang gayanya keren. Ternyata saya tidak keren, kata mereka. Apa peduli kata orang, saudara? Dulu waktu saya diberkati luar biasa dengan omset puluhan miliar tiap bulan saja saya sederhana, apalagi sekarang nggak ada omset. Jadi kalau orang turun gaya itu susah, saya nggak perlu turun, dari dulu gayanya begini. Tapi maksud saya hidup itu murah, yang mahal itu gengsinya. Minum kopi di kafe ya 40 ribu, waduh beli kopi dari Lampung, Gayo, ada di Kalang, Bali, asli, tubruk asli, nggak dicampur. Sil yang bagus per 200 gram supaya uapnya nggak keluar, jangan per kilo gitu ya. Sehingga kalau 200 gram itu nanti 2-3 minggu habis gitu kan. Waduh, wangi dan enaknya saudara ya. Itu kalau 40 ribu kopi asli bisa 10 bahkan 15 gelas, 3 ribu per gelas. Nggak keren dong. Makanya beli gelas Starbucks diisi kopi tubruk. Iya, bawa ke kantor. Iya kan? Keren ya kan. Hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Maka kalau orang nggak punya gengsi, hidup ini murah sekali. Bunuh gengsimu. Dalam arti menyangkal diri sendiri. Bagian kita belajar mencukupkan yang ada, nanti Tuhan akan mencukupkan, memberi jalan keluar, memberi kekuatan. Kalau Tuhan, kita mencukupkan, Tuhan tidak meninggalkan. Saudara, kalau Tuhan itu menyertai, Daud yang kecil Goliat kalah, saudara. Belajar sejarah Israel, bangsa-bangsa, itu dengan kecil pasukan, selama Tuhan menyertai, mereka menang. Tapi begitu mereka ada kesalahan, Tuhan gak menyertai, kalah saudara, kalah. Kalau melebihi daripada pemenang, maka yang penting bukan kitanya, siapa yang menyertai kita. Kalau siapa yang menyertai kita ini lebih dari siapapun di muka bumi ini, siapa yang mengalahkan kita, tapi dia minta cuma satu, ya beberapa syarat ya, hari ini cukupkan dengan yang ada. Kalau kita mencukupkan, dia memberi jalan keluar. Saya tidak mau terlalu optimis untuk menjanjikan saudara bahwa tahun baru Covid berhenti, Paskah nanti berhenti, Natal nanti berhenti. Saya nggak mau bernubuat yang berandai-andai. Kita hadapi realita kenyataan. Saya juga nggak berandai-andai, oh ini 66, ini konspirasi, ini apa dah, ini fakta de facto. Wah ini kayak Nineveh itu kalau bertobat nanti Covid-nya habis gitu. Memangnya Vietnam ada pertobatan? Ini virus ya virus, hadapi dengan cara-cara yang memang saat ini seperti ini. Memang ada juga wabah yang karena dosa. Ada orang sakit karena dosa. Makan lombok kebanyakan, ya itu namanya nggak penguasaan diri, lalu sakit, ya minta ampun sama Tuhan, diampuni sembuh gitu kan. Jangan nyalakan yang lain, dalam nama Yesus,
setan roh mencret keluar loh. Anda yang makan lombok kebanyakan, roh mencret disalahkan. Setan kumpul loh. Kita kumpul kenapa? Masa kita didakwa nih fitnah itu. Kita dia yang gak puasa diri, kita disebut roh mencret. Udah ayo kita hajar dia. Tunggu dia anak Tuhan, minta izin dulu. Waduh, itu zaman Ayub itu iblis menghadap Tuhan. Tuhan, izinkan aku jamah itu. Aku dibilang roh mencret. Gitu. Ini buktinya Tuhan, dia yang salah. Tuhan lihat buktinya. Udah, serahkan dalam tanganmu. Habis saudara nanti dihajar sama roh mencret, ya kan? Ada sakit karena dosa. Tapi ada juga sakit karena bukan hal, nggak tahu dosa apa enggak. Karena itu bagian kita adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saya nggak tahu COVID ini kapan berhenti, tapi kita siasati saja. Apapun yang terjadi, kita siap. Pertama tadi, belajar mencukupkan. Yang kedua, ada ayat yang saya mau ambil esensinya. Tangan yang lamban menjadikan miskin, tapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Berarti harus rajin. Ya, rajin. Yang kedua, Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, gitu ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa apa saja bisa berhasil? Karena yang menyertai tadi yang luar biasa. Selama Tuhan menyertai, karena kita mencukupkan, maka apapun yang kita lakukan akan berhasil. Oke. Sebelum penyertaan, sekarang saya berikan soal apa saja dulu ya. Apa saja itu dalam arti rendah hati mau melakukan apa saja. Nggak usah bangga dengan masa dulu. Pak, saya ini dulu direktur bank, Pak, lalu kena pengurangan pegawai, saya di PHK lebih awal. Saya dulu manajer di pabrik, Pak, pabriknya gara-gara COVID, lalu usahanya tutup. Dulu ya dulu. Dulu manajer, dulu direktur, oke itu dulu. Yang lama berlalu. Sekarang pengangguran. Udah, mulai dari situ aja. Namanya pengangguran harus mau melakukan apa saja. Saya punya sepupu, suaminya manajer bank BRI. Di program pensiun lebih dini. Lalu dikasih pekerjaan training, nah, hidup dia. COVID datang, trainingnya berhenti. Nah loh, mau makan apa loh? Maka istri yang selama ini nggak terlalu berfungsi, ya, kurang, jualan sambel. Pak, ordernya banyak, Pak. Gitu. Mau bantu nggak kirim sambel, ya kan? Dan sepupu saya bilang, suami saya baik, Mas. Walaupun dia mantan manajer bank, ini mau nganter-nganter sambel. Oh, itu namanya mau melakukan apa saja. Nggak usah bilang, aku nih manajer, mau nganter sambel. Oh, manajer tuh dulu, Pak, dulu. Dulu, sekarang bukan ya, antar sambel. Wah, manajer nganter sambel ke tetangganya. Tetangganya suaminya mantan supervisor, yang terima ibunya. Ibunya terima sambel dari Pak manajer mantan. Wih, bapak sendiri yang antar, aduh sampai malu beli satu, tambah satu lagi. Bapaknya pulang, dia cerita suaminya, Pak, itu bapak sebelah, Pak, itu yang antar sambel loh, Pak. Pas itu lu mantan manajer, pas itu lu supervisor ketiga. Kerendahan hati menular, tetangganya malu juga nggak mau kerja. Anda rendah hati, Anda rajin, itu menular. Maka saya bersebut sebagai rendah hati. Oke, kita kasih cerita. Ya, anak saya nomor 1 namanya Natania Christie. Dia kerja di Trend Watching Singapura. Dia diundang beberapa event dalam waktu dekat ini, belum lama ini. Lalu istri saya tanya, kamu dibayar berapa? Kan dia ngomong 60 menit aja. Ya, $9.200. 100 juta, gila loh, itu papa khotbah 100 kali tuh. 9.200, nanti aku Januari ke dengan Den Haag, dengan Amsterdam, kayak 3 hari coach gitu, kalau dirupiahin 500 juta, Pak. Wow, kamu ingat papa pernah bilang apa dulu? Kamu the next John Maxwell. Umurmu baru 28, kamu udah mencapai level itu. Lalu apa yang saya mau ceritakan? Sebagai pembicara internasional, coach dengan bayaran seperti itu, hari Jumat, Kamis, dia pasti post di Instagramnya. Menu minggu ini. Dia menikah sudah barusan secara online, bulan Mei, mungkin tuh pernikahan virtual yang pertama kalau tahun di Indonesia. Lalu setelah menikah dia harus masak dong buat suami istri, dan suami juga pintar masak. Jadi masak buat berdua, dia punya ide. Kenapa yang nggak dimasak minggu nanti, pre-order dijual ke yang lain. Gitu. Jadi minggu depan soto, minggu depan gado-gado, minggu nanti rawon gitu. Banyak yang beli, ada 10, 20, 30 gitu. Lu bicara dapat $9.000 masih jualan rawon. Itu satu porsi dapat berapa gitu. Ya $5 Pak, lumayan, dapat kadang 20, dapat 30 porsi gitu.
Oke. Daripada nganggur, melakukan apa? Nggak nganggur banget sih, karena perusahaannya mem-PHK banyak orang, lalu dia dipertahankan, malah dinaikkan gajinya. Aduh, di tengah situasi begini anak malah naik gaji. Itu pun masih mau lagi jualan rawon. Maka saya mau inspirasi saudara, yang nggak di PHK-nya jualan rawon. Lakukan apa saja, ya. Apa saja Anda bisa jualan. Kenapa? Kenapa saya yang ceritakan makanan? Karena orang nggak mungkin puasa makan. Ya bolehlah puasa makan 40 hari tambah asal minum gitu ya kan. Nggak mati dia. Tapi nggak banyak orang sampai puasa 40 hari nggak makan. Paling 3 hari puasa Esther. Artinya apa? Ada COVID, nggak ada COVID, orang makan jalan terus. Maka jualan aja makanan. Margin kecil dong Pak. Ya mungkin snack lebih gede marginnya. Tapi kan saya nggak punya Pak, saya nggak punya makanan. Untuk jualan itu nggak perlu punya. Saya punya teman di Kelapa Gading. Ibunya seorang marketing direktur. Pak bisa endorse anak saya Pak, anak saya jualan durian. Punya kebun? Enggak sih, lah kok jualan? Untuk jualan itu enggak perlu punya. Punya orang lain dijual. Pergi ke toko buah ya kan, jangan yang raja buah segala macam, dia pasti punya apps juga, punya Instagram juga ya, abang-abang. Bang ini durian apa? Montong, ini apa durian Petro. Kalau 100 gram tanpa kulit berapa? Segini, aku beli 3 macamnya. Ini 3 macam ya. Oke, aku beli ya. Aku bantu jualan ya gitu. Jual 100.000, dibeli 100.000, jual 110.000. Plus ongkos kirim, naikin 10%. Sebelum pandemi dia punya gaji menerima 6 juta. Lalu jualan durian tiap hari 30 bungkus, 40 bungkus. 13-14 juta. Dia bilang I love pandemi. Nggak punya durian, jualan durian punya orang lain dijual. Maka pulang dari sini jual tuh punya orang. Bukan berarti lu ambil motor orang dijual. Itu maling, ini pendeta sesat kajari maling. Bukan kajari maling, jual punya orang lain. Ya jadi calo lah gitu ya. Calo kurang keren Pak, menjadi trading cuy lah lebih keren gitu ya. Hasilnya trading apa? Ya jual punya orang lain gitu ya. Jadi mau melakukan apa saja. Karena tidak semua orang itu rajin, maka yang rajin akan diberkati. Dan bukan hanya rajin, mau melakukan apa saja, yang saya ambil esensinya itu rendah hati. Hari begini orang sombong gak ada tempatnya saudara. Zaman begini suami sombong karena dia direktur, manajer, lalu punya pembantu. Begitu COVID datang, pembantu 1 orang, 2 juta, 1 juta, di pulang kampungin semuanya, akhirnya hidup tanpa membantu. Terus mau sombong, gak mau nyuci, gak mau ngepel, gak mau vakum. Rumah berantakan kotor. Itu suasana neraka pasti berantem aja dah. Masing-masing ngebosin. Dimintain tolong, merasa disuruh-suruh. Karena aku minta tolong, iya tolong. Saya nggak tahu siapa yang minta tolong yang salah karena nadanya, atau yang dimintain tolong, ngebosi nggak mau dimintain tolong. Tapi ketika orang tidak mau rendah hati hari-hari ini susah. Keluarga juga susah, pernikahan juga susah. Maka orang perlu belajar rajin dan rendah hati. Bagian kita adalah bekerja dengan rajin. Ya, nanti Tuhan bagiannya, dia akan memberkati. Bekerja bagaimana Pak? Oke, ada cerita menarik. 20 tahun dibagi 3 periode, 7 tahun, 7 tahun, 6 tahun. 2 kali 7 tahun gak dapat saham, gak dapat gaji, cuma dikasih makan. Jadi 14 tahun tuh suasana seperti itu. Kalau Anda bekerja di Bandung bertahun-tahun gak ada penambahan aset, gak ada penambahan properti, gak ada tabungan, ya pokoknya cukup buat hidup tahun demi tahun, itulah suasananya. Suasana ekonominya. Tapi bagaimana Yakub menjalani situasi seperti itu? Dikatakan bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rachel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rachel. Daud kuat hidup karena dia cinta Tuhan. Cinta itu luar biasa, cinta itu luar biasa. Memang cinta nggak bisa bayar tagihan, tapi cinta itu luar biasa. Cinta memberikan orang semangat bekerja. Karena cintanya kepada Rachel, Yakub bekerja 7 tahun rasanya beberapa hari. Jadi bekerjalah dengan cinta, cintailah yang Anda kerjakan. Ya pertama bekerja yang Anda cintai, passion, cinta saudara. Kalau enggak, ya udah cintai aja yang dikerjakan. Saya bukan orang yang fashion. Gimana mau fashion saudara? Sepatunya hitam, celananya hitam. Anda pernah, saya datang sini walaupun setahun sekali 2 kali, tapi udah berapa tahun ya? Pernah mengamati saya pakai celana yang agak kecoklatan, agak kebiruan? Kagak pernah. Celana punya ini hitam, materialnya seperti ini, punya 4 biji. Kalau beli langsung 4. 1 dipakai, 1 dijemur, 1 disetrika, 1 di lemari. Muter terus 4 itu. Bentuknya sama, modelnya sama, jenisnya sama, mereknya sama. Sekali pakai cocok, udah beli itu lagi. Nanti kalau belel, beli 4 lagi, yang belel buang. 4 lagi. Jadi celananya hitam, sepatunya hitam, kaos kakinya hitam.
Jadi saya nggak pernah mikir atas apa, bawah apa. Atasnya apa, masuk terus karena hitam. Saya tidak pernah buang energi di otak saya itu mikir soal apa, pakai atasnya apa, bawahnya. Itu energi terlalu besar bagi saya, percuma. Itulah bukan orang fashion. Ya kalau orang fashion itu kan atasnya ini, bawahnya ini, jasnya coklat, sepatunya pilih yang coklat. Aku sepatu juga cuma satu. Padahal IFA itu produksi, jualannya sepatu. Gudang saya yang diatapi 2 hektar, halamannya 4 hektar. Itu sepatu berapa banyak? Pabrik itu supaya saya beli, kasih sampel. Ukurannya berapa? 41 ukuran saya. Saya pakai? Enggak. Kok saya bilang, itu sampel ukurannya sama dengan kamu? Enggak, kenapa? Jual aja. Namanya pedagang. Saya bisa punya 20 sepatu, 31 atau 1 lemari sepatu. Enggak, aku pilih punya 1 aja. Itu namanya orang, bukan orang fashion. Kalau orang fashion kagak begini. Tapi masuk Astra tahun 90, bidangnya fashion. Saya enggak cinta fashion. Saya bukan orang fashion. Itu bukan passion saya juga. Tapi saya bergerak karena saya cinta Tuhan, saya cinta keluarga, saya harus menghidupi keluarga. Yang tidak saya cintai pun saya kerjakan dengan cinta. Sampai akhirnya tahun 92 buka usaha IFA, bidangnya itu juga. Jadi kalau kita suka makan, bikin usaha makanan. Tapi kita bukan orang suka teknik, kerja bagian teknik. Udah cinta. Kalau enggak, udah, Pak Jarod kan bukannya orang fashion. Lalu masuk Astra di bagian fashion. Jadi saya masuk Astra itu melamar, pengen saya itu kan otomotif gitu ya. Di sana di trading, ekspor, bagiannya apa? Sepatu. Tahun 90. Kok akhirnya 92 buka usaha sepatu juga Pak, kalau Bapak nggak cinta sepatu? Aku nggak suka fashion. Aku suka untungnya. Jadi Anda itu dagang apa saja, produknya nggak usah dipikirin, ya pikirin aja untungnya. Anda untungnya banyak, nah itu nggak usah pakai teori passion, apa itu sesuai hati, udah. Cinta itu untungnya, ya kan? Itu tips dari saya, sederhana saja. Tapi kalau mau sesuai dengan passion, boleh juga saya mau kesaksian sedikit, ya gambarnya banyak tapi ceritanya dikit. Jadi waktu saya usaha tutup tahun 2019 akhir, jadi saya ini bukan karena COVID, tapi karena digitalisasi milenial. Jadi masuk 2020, dalam keadaan sudah bangkrut, bahkan waktu anak saya terakhir itu untuk menyelesaikan kuliahnya, saya jual mobil. Karena betul-betul ya udah separah itu, istri saya jangan tanya, namanya emas kalung udah habis semuanya. Kami tutup dalam keadaan yang ya kurang bagus gitu ya, bahkan tanpa asuransi. Walaupun rumah saya pernah kebakaran, nggak diasuransi, kesehatan juga nggak diasuransi, makanya waktu sakit itu, gimana nih, tabungan kagak ada, asuransi kagak ada, ya udah isolasi mandiri aja, waduh, bangun tidur, ya makan buah-buahan, ya yang raw, jadi bukan yang suplemen, saya banyakin sebanyak mungkin yang raw, gitu ya, jam 10 mandi lalu berjemur, kayak burung aja udah, mandi berjemur, kan saya piara unggas, udah jam 10 mereka berjemur juga rupanya. Lalu mau kerja apa gitu ya, saya di dompet saya itu ada kartu asuransi, jadi saya sempat ikut ujian asuransi 2019. Tapi begitu dapet, mau mulai nawarin itu bingung deh, gimana gue mau nawarin ya, rumah saya nggak tak asuransi, mobil saya nggak tak asuransi, diri saya pun nggak saya asuransi, mau saya jual asuransi. Saudara pakai boleh ya, saya bukan bilang nggak boleh ya, coba diri saya ini terlalu radikal, pokoknya biar percaya Tuhan 100%. Rumah saya itu ke tahun 2009, ludes habis terbakar, kami sekeluarga keluar kota. Tidak diasuransi. Itu punya pengalaman begitu juga bagi bisnis renovasi nggak ada asuransi sampai hari ini. Jangan diikuti dalam hal ini gitu ya. Tapi saya mau ceritakan itulah latar belakangnya. Terus saya mau apa ya, teman saya Pak Andres Nawawi. Udah Mas Rod, ikut aja dah sama saya jualan properti gitu. Aduh, mau nyoba ini nyoba itu akhirnya kayak nggak ada. Aku pensiun sebagai hamba Tuhan aja dah gitu dah. Tapi masa buka gereja, daftar sama ketua sinode. Buka GBI Jakarta. Bukan panggilan saya. Saya tetap mau melayani Tuhan, tapi bukan gembala, ngajar ke sana kemari. Tapi untuk hidup saya tetap nggak mau hidup mengandalkan 100% dari pelayanan. Lalu saya ingat waktu saya miskin dulu. Waktu saya miskin dulu, sekolah, sambil kuliah, mulai dari SMA, SMP masih belajar. SMA, kuliah, saya itu melukis. Lalu begitu lulus kuliah, dapat gaji, dapat duit, ya nggak ngelukis lagi, waktu lu ngelukis lu cari duit, sudah punya, apalagi usaha diberkati, lupa namanya ngelukis. Sampai semuanya bangkrut. Saya tuh sempat iseng-iseng apa ngelukis lagi ya, tapi udah berapa belas tahun nih nggak pernah ngelukis gitu ya. Lalu saya coba saudara, maka yang penting itu penyertaan Tuhan loh. Ternyata bakat itu nggak hilang loh.
Talenta tuh nggak hilang, cuma disimpan. Ada yang dapat 2 talenta, ada yang 5 talenta, ada yang 10 talenta, yang 1 yang disimpan. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Tuhan tidak mempermasalahkan punya 10, 5 atau 2. Tapi kembangkan. Waktu saya ingat itu kayak peneguhan, melukis lagi, begitu. Lalu saya coba melukis. Lalu saya post di Instagram. Maka menurut saya sebenarnya lukisan saya nggak bagus-bagus banget sih, ya oke-oke lah gitu ya. Maka yang penting itu kan penyertaan Tuhan. Ajaib loh saudara. Loh kalau jualan makanan, kebutuhan pokok, ya kan? Habis itu pendidikan, sekunder. Baju dan kawan-kawan, tersier. Liburan dan lukisan, itu kuarter kalau atau kebutuhan keberapa loh. Itu begitu di post saudara, 2-3 hari laku. Di post 2 hari 3 hari laku. Wah, itu benar-benar saya penyertaan Tuhan saudara. Begitu pandemi saudara, bulan Maret. Semua jadwal April batal semuanya, ya kan? Waduh, nganggur nih, gitu kan nganggur. Rupanya April semua pendeta khotbah sendiri, ya kan? Sebulan khotbah sendiri, bahannya habis. Jemaatnya juga bosan. Karena jemaat mulai dilaporkan, lihat gerejanya gitu kan, ya khotbah nggak bagus. Dengan cepat dia pindah YouTube yang lain, gereja yang lain. Loh dulu kan suami di sini, istrinya mau pindah atau istri mau pindah nggak enak, ya kan? Sekarang mereka di kamar masing-masing, dalam hitungan detik pindah channel. Begitu pandemi selesai, nggak tahu jemaatnya berkurang atau bertambah. Majarot, jemaatku 1000, 2000, terus YouTube saya dulunya 5000, sekarang 30.000 subscribernya. Nanti begitu pandemi selesai buka 5 kali kebaktian kalau kamu sekarang 2 kali. Beberapa orang malah ngambil lonjakan subscriber. Tapi beberapa teman jemaatku 1000, yang sekarang cuma 300 loh, yang jemaat lu lihat punya orang lain. Saat itulah bulan Mei, saya bisa 1 bulan 46 hit sesi Zoom. Paginya Zoom dengan jemaat di Australia, beda 2 jam lagi dengan Singapura, sorenya Bandung. Waduh, itu 1 hari bisa 3 negara. Wah, itu 1 bulan 45 kali sesi. Udah 50 juta pasti dapat. Mei, Juni, Juli. Agustus tinggal 20 kali. September 20 kali, 25 kali gitu. Turun gitu ya. Rupanya ada pola berubah gitu kan. Dulu saya mikir, waduh boleh juga nih pensiun kalau begini tiap bulan 40 kali, 50 kali. Usaha bangkrut gak apa-apa lah, jadi hamba Tuhan beneran dah gitu. Hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan. Walaupun ada yang aneh-aneh juga, saudara. Ada yang aneh-aneh juga. Gereja besar gitu ya, minta seminggu sekali saudara. Waduh, sampai itu 2 bulan saudara ya. Ngasih persembahan segini. Gereja lain kecil sampai saya tuh pikir, aduh dikasih apa enggak gitu. Persembahannya sama dengan gereja besar yang 15 kali. Cuma 1 kali Zoom. Waduh, makanya melayani Tuhan tuh nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Layani aja udah. Tapi yang ajaib itu kalau saya ingat, kapan lukisan saya pertama kali laku? Bulan Mei. Mulai bulan Juni, Juli, terus tiap bulan 4-5 lukisan laku. Tiap 4-5 bulan, tiap bulan saudara. Sampai hari ini. Sampai bulan ini. Wah itu menurut saya penyertaan Tuhan. Makanya kalau yang penting menurut saya adalah bagaimana kita disertai Tuhan. Sampai nanti ada kairos Tuhan. Kalau saudara misalnya usahanya kecil-kecilan gado-gado gitu ya, karena suaminya kena PHK, istrinya punya bakat masak, atau sepupu saya istrinya bisa bikin sambal, lalu dia bikin sambal. Ya kairos Tuhan itu saatnya nanti ketika waktu berjalan beberapa bulan, maka ekspor pada bidang itu. Kalau saya berharap ya saya ekspor dalam bidang lukisan. Karena ketika saya 2 hari lalu selesai untuk lukisan singa, lalu saya upload, lalu semua orang berkomentar, lalu saya bandingkan dengan 2 bulan lalu sama juga dengan singa yang saya buat. Saya bisa mikir, kenapa yang 2 bulan lalu ini sekarang levelnya kayak baru warna dasar yang sekarang ini. Kita dengan cepat diri kita pun bisa upgrade loh, progresif ya. Wah lalu sampai anak saya bilang, Pak ini laku bisa harusnya $1.500 nih. Ya udah lu kamu batu jualan lu, kan jaringan kamu luas. Anak saya yang di Singapura. Bilangin seluruh dunia ongkos kirim gratis. Ya kalau $2.000 kan ongkos kirim paling $100 ke Amerika. Begitu ya Pak, iya kasih tahu aja ongkos kirim seluruh dunia gratis. Ya harganya aja $2.000 gitu ya. Ya itu belum kejadian, mudah-mudahan tahun depan lukisan saya bisa $2.000 per lukisan. Dan saya multi talent, multitasking. Pak itu 1 lukisan berapa selesainya? Seminggu. Karena layer 1 saya sangat perfect dan hati-hati teliti, layer 2, nunggu layer 2, saya tunggu layer 1 kering dulu. Sehingga kalau misalnya bikin bulu, itu kayak bener 1 demi 1. Itu kalau bulu singa itu 1 demi 1, 1 kali bulu, 1 kali gores. Dan nunggu goresan berikutnya, nunggu sebelumnya kering, maka butuh waktu 7 hari. Berapa jam Pak? 1 hari 3-4 jam. Makanya memang waktunya juga banyak sekali.
Tapi satu hari kan 24 jam. Artinya, tapi nggak bisa, satu lukisan itu dikerjakan 7 jam. Karena begitu 3 jam, udah habis bagian yang harus bisa dikerjakan, nunggu kering besoknya. Maka sekarang saya akali. Satu hari ngelukis langsung 3 macam. Kanvas jejer 3. Kalau perlu tangan kiri sama tangan kanan ngelukis yang berbeda gitu ya. Siapa tahu nanti jadi bisa begitu. Yang pasti adalah nantikan kairos Tuhan. Yang pasti lagi adalah penyertaan Tuhan yang Anda pastikan. Kalau Anda disertai Tuhan yang luar biasa, maka itulah yang menjadikan kita lebih daripada pemenang karena Tuhan yang menyertai. Bagian kita mencukupkan yang ada, rajin, apa saja yang dilakukan, mau apa saja, jangan berpikir laku apa enggak, apa saja udah. Kadang muncul hal yang ajaib. Jualan lukisannya laku, masa jualan beras enggak laku gitu. Marginnya kecil, jumlahnya yang banyak. Nah pokoknya apa yang Anda bisa lakukan. Tiap orang pasti melakukan apa itu berbeda-beda, nggak mungkin sama, nggak mungkin. Dan setiap orang pasti bisa melakukan sesuatu. Sehingga tibalah nanti bahwa Tuhan itu akan membuat semuanya indah pada waktunya. Amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami belajar firman-Mu hari ini. Keadaan tidak semakin baik sepertinya. Kami tidak tahu Tuhan, kami berharap semakin baik. Baik keadaan kesehatan, ekonomi, ataupun yang lain. Tapi yang kami tahu, sekalipun keadaan berubah, Tuhan kami tidak berubah. Dan Tuhan kami yang tidak berubah itu yang menyertai Daud, yang menyertai Paulus, yang menyertai kami juga. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Bahkan dengan cara-cara yang di luar perkiraan dan rencana kami. Tapi Tuhan yang punya rencana buat kami. Karena itu Bapak Ibu masuki tahun baru dengan harapan bahwa Tuhan tidak berubah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menyediakan, Tuhan kita rela mati bagi kita. Waktu saya kehilangan yang cukup banyak, maka saya tidak kehilangan iman. Saya punya yang orang paling kaya di muka bumi tidak bisa membelinya, yaitu keselamatan dan kekekalan. Bapak Ibu punya keselamatan dan kekekalan, maka itu adalah hal jaminan bagi Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat keselamatan, dan bukan hanya keselamatan yang Tuhan berikan, tapi Tuhan memberikan kami janji penyertaan. Janji perlindungan. Itu yang kami pegang Tuhan. Untuk kami masuk tahun baru nanti. Mengakhiri tahun ini dengan sebuah harapan dan dengan sebuah keyakinan. Apapun yang terjadi, kami akan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada yang menang. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang berperang ganti bagi kami. Tuhan yang mengizinkan kami seperti mengizinkan bangsa Israel 40 tahun mengembara untuk melihat keperkasaan Tuhan. Amin. Untuk melihat kenyataan Tuhan ada hidup dan kuat. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua. Hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita. Amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin. Rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatanmu tercurah atasku.
FS Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Come on, everybody, jump! Pick it up. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Sing it. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Memberikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.